Halo sobat-sobat jomblo, gimana kabarnya? Sehat kan? Mantannya belum balik juga? Siang kali bah. Kembali lagi dengan saya Rija, manusia yang kerjanya sok sibuk aja. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Mulan. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Mulan. Ia memiliki keahlian bela diri yang disebut Qi, yang biasanya hanya dipelajari oleh laki-laki saja. Mulan tinggal di sebuah desa di pinggiran kerajaan Cina. Ia hidup bersama keluarganya. Wait. That's the last one. Gently. No! Mulan, take control of yourself. No! Tetapi ibunya tidak suka dengan keahlian Mulan karena takut dia tidak dapat suami yang mau menikahinya. To marry a girl who flits around rooftops chasing chickens. Scenes pun berpindah. Seorang musafir berjalan di tengah gurun pasir bersama untanya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Yang ternyata wanita tersebut adalah seorang penyihir. Penyihir tersebut pun memasuki badan pria tersebut. Pria tersebut berjalan ke sebuah desa tempat berkumpulnya para pedagang dan pembeli. Tiba-tiba, dari kejauhan ada gerombolan penjahat menyerang desa tersebut. Kemudian wanita tadi berubah menjadi wujud aslinya, yang ternyata penyihir tersebut sekongkol dengan para penjahat tersebut. Scenes berpindah ketika Mulan berkuda, dia menjumpai 2 ekor kelinci sedang bermain. Kemudian Mulan pulang. Side by side. I think one was a male, one was a female. But you can't. Ketika dia sampai di rumah, dia mendengar kabar bahwasannya dia akan dijodohkan oleh Mak Comblang di desanya. Tetapi dengan dijodohkan, dia merasa sedih. It is best. Keesokan harinya, dia pun didandani agar bisa bertemu Mak Comblangnya. Ketika dia bertemu Mak Comblang, dia melakukan ujian tes masuk CPNS. Bukan jir. Dia mempraktekkan cara menuangkan teh yang benar. In a good wife. These are the qualities. Tetapi, tiba-tiba ada laba-laba yang turun dari atas. Mulan yang tahu adiknya takut dengan laba-laba, dia pun memindahkan teko tehnya untuk menimpa laba-labanya. Tetapi ketika disuruh untuk memindahkan ke tengah lagi, laba-laba tersebut keluar dan lompat ke arah adiknya, yang menyebabkan adiknya berteriak. Ketika gelasnya berterbangan, dengan keahlian Mulan, dia mengambil sanggulnya dan menangkap semua gelasnya. Tetapi semua percuma, dia pun jatuh dan gelasnya pecah semua, yang menyebabkan Mak Comblangnya merepet janda lah. Dishonor to the Huafei to raise a good daughter. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang, membawa sebuah surat dari sang raja, yang bahwasannya setiap keluarga wajib mengirim anak laki-lakinya. Tetapi keluarga Hua tidak memiliki anak laki-laki.
ayah Wulan pun maju. Joe, I served the Imperial Army in the last battle against the Northern Enlist with 2 daughters. I will fight. Tetapi Mulan bersikeras meyakinkan ayahnya agar dia yang dikirim ke medan pertempuran. Tetapi ayahnya selalu menolaknya. If I were your son, you wouldn't have to. Dengan keberanian Mulan, dia pun pergi membawa surat kerajaan tersebut beserta baju jirah dan pedang milik ayahnya. Dan dia pun pergi sendirian ke kamp pelatihan. You need him more than I do. You should be there by now. Ketika dia di tengah jalan, dia pun tersesat dan dia pun dituntun oleh burung Phoenix ke tempat tujuan yang lebih cepat. Dia pun sampai, ternyata dia menyamar menjadi seorang laki-laki yang bernama Hua Jun. What is your name? Hua Jun, Commander. Alhasil, dia harus tidur bersama dengan laki-laki yang lain. Di malam pertama, dia tidur sedikit tertekan karena harus tidur bersama laki-laki. Keesokan paginya, wakil komandan mengumumkan peraturan-peraturan yang ada di camp, yang termasuk tidak boleh ada perempuan di dalam camp pelatihan, yang kalau ketahuan bakalan diusir bahkan sampai dihukum mati. Mereka pun lanjut untuk latihan pertama, dan Mulan pun berpura-pura tidak pandai dan mencoba menyembunyikan keahliannya. Don't stop! Dan hari demi hari dilewati Mulan, dan dia sudah bisa beradaptasi dengan sekitarnya. Ketika Mulan makan siang bersama dengan yang lain, mereka membahas tentang cewek, dan dia mencoba mengerti percakapannya, yang malah ditertawakan oleh teman-temannya. Ketika mereka latihan, Mulan dipasangkan dengan temannya, dan Mulan mencoba menyembunyikan keahliannya, tetapi temannya tersebut malah memancingnya. Mulan yang emosi, dia pun menantang duel, dan mereka menjadi tontonan. Bahkan komandan melihat mereka. Mulan pun menunjukkan keahlian yang sebenarnya. Mulan pun kesal dan pergi ke tenda. Ketika teman-temannya datang, dia malah diejek karena bau. Ya, belum mandi pula dari awal. Dia pun memberanikan diri mandi di tengah malam agar tidak ada yang melihat badannya yang mulus. Tiba-tiba, temannya yang berantem tadi menjumpainya dan malah ikutan mandi. Hampir ketahuan kalau dia cewek. Shinji pun berpindah ke camp penjahat dari suku Rouran. Mereka mengadakan pertemuan membahas untuk menyerang kerajaan dan berniat membunuh sang raja. Swords, our time has come. Cerita kembali ke camp pelatihan. Mulan pun dipanggil oleh komandan. Ia disuruh agar tidak menutupi lagi keahliannya, dan dia pun mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan dia dengan cara menunjukkan keahliannya, dia berhasil sampai ke puncak dengan cara membawa air di kedua tangannya.
Mulan bersama rombongan pun diperintahkan untuk menjaga pertahanan di benteng. Ketika mereka sampai dan beristirahat sampai malam, datang 2 orang pengintai yang memberi kabar kepada komandan tersebut bahwasannya pemimpin dari suku Rouran, yaitu Borikan, sudah mendekat dan bersiap untuk menyerang. Singkat cerita, besoknya mereka pun bertemu di medan pertempuran di tengah-tengah gurun pasir. Mereka pun mulai bertempur. Tetapi Borikan malah kabur. Mulan pun disuruh untuk mengejarnya. Tetapi ketika mengejar Borikan yang kabur, semua anggota Mulan mati terkena panah. Mulan tetap mengejar mereka, sampai Mulan pun tersesat. Tetapi tiba-tiba dia diserang oleh penyihir dari Borikan. Mereka pun berantem dan Mulan pun pingsan. Ketika dia terbangun, dia melihat burung phoenix yang menyadarkan dia agar dia jujur dan menunjukkan dirinya yang asli. Mulan pun kembali ke medan perang untuk membantu rekan-rekannya, dan dia menunjukkan keahliannya dalam bertarung. Tiba-tiba penyihir tadi datang dan menyerang pasukan kerajaan yang bertujuan agar membentuk formasi bertahan, sementara lawan menyiapkan lontaran batu yang dikasih api untuk menyerang pasukan kerajaan. Tetapi Mulan tidak habis akal. Dia memanfaatkan gunung salju yang berada di belakang musuhnya, dan terjadi longsor salju yang menyelamatkan seluruh pasukan. Has been defeated. Sergeant Champ, regroup the men. Tetapi Mulan diusir karena ketahuan bahwasannya dia sudah menyamar jadi laki-laki. You betrayed the regiment. It's imposter. Expulsion. Ketika Mulan pergi dan dia bersedih, datanglah penyihir tadi untuk menghasut dan mengajak Mulan untuk bergabung. Tetapi Mulan menolaknya. We would take our place together. Protect the Emperor. Malamnya Mulan pun memberanikan diri kembali ke benteng dan menemui komandannya. Dia memberitahukan bahwasannya kalau rombongan Borikan menyerang ke ibu kota kerajaan dan dia mendapat penolakan. Tetapi teman-temannya mempercayainya. Why do you not believe Hua Mulan? Believe Hua Mulan? I believe Hua Mulan. I believe Hua Mulan. I believe. Mereka pun langsung berangkat ke ibu kota kerajaan. Rombongan Borikan pun sudah sampai ke kerajaan. Mereka sudah memulai aksinya. Penyihir tersebut merasuki Perdana Menteri kerajaan untuk menyampaikan pesan khusus kepada raja yang bertujuan untuk menyebak sang raja, dan raja pun menurutinya. Sementara raja sudah sampai, tetapi dia dijebak dengan cara licik. Ketika Mulan mencoba mencari raja di istana, Mulan dan rombongannya mendapat halangan.
Dan ketika Mulan sampai di istana, raja sudah tidak ada, yang ada malah penyihir tersebut. Mereka pun menjadi curcol lah, namanya cewek. Mulan pun pergi ke tempat raja dengan bantuan penyihir tersebut. Udah kayak Naruto ya, giginya naik-naik atas genteng. Ketika Mulan sampai, Mulan pun dipanah oleh Borikan. Tetapi penyihir tersebut mengorbankan dirinya. Mulan pun menghampiri Borikan dan membalaskan dendam dan menyelamatkan sang raja. Tetapi di tengah pertarungan, pedangnya terjatuh ke lava panas. Tetapi Mulan tetap berusaha untuk menyelamatkan sang raja. Dengan keahliannya, Mulan pun mampu mengalahkan Borikan. Dan Mulan pun berhasil menyelamatkan sang raja. Hua Mulan pun dipanggil ke istana, dan dia ditawarkan menjadi pengawal pribadi raja. Tetapi dia menolaknya dan lebih memilih balik kampung. Return home and make amends to my family. Mulan pun sampai ke kampung halamannya, dan dia bertemu adiknya serta orang tuanya. Sungguh terharu melihat anak dan ayah berpelukan. Anjay. Tiba-tiba komandan datang menemui Mulan yang bertujuan memberikan hadiah berupa pedang baru untuk Mulan yang sudah menyelamatkan sang raja. The soldier became a leader. And the leader became a legend. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kompor saya ada gunanya dan dapat menghibur kalian semuanya. Ya, kalaupun tidak, maklumin lah, namanya juga masih anak bawang ya kan. Mohon dukungannya dengan cara like, komen yang membangun, dan subscribe.